Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Ida Sang Yang Widi. Hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan dan sikap-sikap Tri Sandya. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa. Ucapkan Om Awignamastu Namo Sidem. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Pembahasan hari ini kita awali dengan pengertian Trisandya. Trisandya berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata tri yang artinya tiga dan sandya yang artinya berhubungan. Jadi Trisandya dapat diartikan sebagai melakukan hubungan sebanyak 3 kali dalam satu hari kepada Ida Sang Yang Widi, yaitu pada pagi hari sebelum matahari terbit jam 6 pagi, siang hari saat matahari tepat berada di atas kepala jam 12 siang, dan sore hari saat matahari akan tenggelam jam 6 sore. Trisandya merupakan proses penyucian diri untuk mengurangi sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita dan meningkatkan sifat-sifat satwam atau sifat-sifat positif yang ada dalam diri. Trisandya merupakan sarana yang dapat kita gunakan untuk memuja dan memuji Sang Yang Widi, berterima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Sang Yang Widi, memohon keselamatan, memohon pengampunan, dan memohon tuntunan. Jadi anak-anak, Trisandya ini merupakan media yang paling sesuai digunakan di zaman Kali Yuga ini, di mana manusia tidak memiliki banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Peranan kitab suci Weda dalam Trisandya adalah setiap bait dari Trisandya ini diambil dari kitab suci Weda. Bait yang pertama diambil dari Gayatri atau Sawitri Mantram yang terdapat dalam kitab Rigweda, Samaweda, dan Yajurweda. Bait yang kedua diambil dari kitab Narayana Upanishad yang bertujuan untuk memuja Narayana sebagai manifestasi Sang Yang Widi agar selalu diberikan tuntunan. Bait yang ketiga diambil dari lontar Siwa Tattwa yang melukiskan Tuhan dengan berbagai sebutan, yaitu Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. Bait yang keempat, kelima, dan keenam diambil dari Weda Parikrama yang berisi tentang memohon ampunan dan tuntunan agar selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, kita akan membahas sikap-sikap dalam melakukan Trisandya. Dalam melakukan Trisandya, sikap-sikapnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sikap berdiri, sikap duduk, dan sikap tidur terlentang. Yang pertama, Bapak akan bahas tentang sikap berdiri. Sikap berdiri disebut dengan sikap padasana. Sikap padasana ini bisa digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Sikap padasana ini adalah sikap berdiri dengan posisi badan tegak lurus atau sikap sempurna. Pada saat melakukan padasana ini, pandangan harus lurus ke depan, tidak boleh toleh ke kanan dan toleh ke kiri. Biasanya, sikap padasana ini kita gunakan saat belajar di sekolah, ya, disesuaikan. Jika dalam keadaan ramai atau orangnya banyak, bisa menggunakan sikap padasana. Yang kedua adalah sikap duduk. Sikap duduk saat melakukan Trisandya antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Sikap duduk untuk laki-laki disebut Silasana atau Padmasana. Silasana atau Padmasana ini adalah posisi duduk dengan kaki bersila. Perbedaannya, sikap Silasana adalah sikap duduk dengan kedua kaki dilipat di bawah paha. Sedangkan sikap Padmasana adalah sikap duduk bersila dengan kedua kaki dilipat di atas paha.
Penggunaan Silasana atau Padmasana saat melakukan Trisandya dapat anak-anak sesuaikan dengan kemampuan anak-anak masing-masing, agar saat melakukan Trisandya, anak-anak bisa merasakan posisi yang nyaman. Sikap duduk untuk perempuan disebut dengan sikap Vajrasana. Sikap Vajrasana ini adalah sikap duduk dengan posisi bersimpuh, yaitu dengan lutut menyentuh lantai dan pantat berada di atas tumit. Jadi, posisi berat badan anak-anak titik beratkan pada tumit. Yang ketiga adalah posisi tidur terlentang. Sikap tidur terlentang saat melakukan Trisandya disebut dengan sikap Savasana. Sikap Savasana adalah sikap tidur terlentang seperti mayat. Saat melakukan sikap Savasana ini, posisikan badan anak-anak tidur terlentang dan posisikan badan anak-anak senyaman mungkin. Sikap Savasana ini biasanya digunakan ketika kita sedang sakit. Jadi ketika kita sakit, sulit untuk melakukan aktivitas, kita bisa gunakan sikap Savasana ini untuk melakukan Trisandya. Bapak lanjutkan dengan pembahasan tahapan-tahapan melakukan Trisandya. Sebelum anak-anak melakukan Trisandya, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu anak-anak perhatikan dan anak-anak ketahui. Yang pertama, kita melakukan asana. Saat melakukan asana ini, sikapnya dapat anak-anak sesuaikan dengan keadaan anak-anak. Bisa melakukan sikap berdiri, sikap duduk, ataupun sikap tidur terlentang. Saat melakukan asana, kita melakukan pembersihan diri dengan cara mengucapkan Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yonama Swaha. Kemudian, kita melakukan pengaturan nafas yang bertujuan agar saat melakukan Trisandya bisa dalam keadaan yang tenang. Pengaturan nafas ini disebut dengan pranayama. Ketika melakukan pranayama, kita menarik nafas. Dalam hati anak-anak ucapkan Ang Namah. Ketika menahan nafas, dalam hati anak-anak ucapkan Ung Namah. Ketika menghembuskan nafas, dalam hati anak-anak ucapkan Mang Namah. Yang ketiga, melakukan pembersihan tangan yang disebut dengan Karosodana. Yang pertama, kita melakukan pembersihan tangan kanan. Anak-anak ucapkan Sudamam Swaha. Kemudian melakukan pembersihan tangan kiri. Anak-anak ucapkan Ati Sudamam Swaha. Saat melakukan Karosodana ini, perlu anak-anak perhatikan tangan kirinya yang bergerak. Tangan kanan anak-anak diam. Kemudian yang keempat, kita melakukan sikap Amustikarana. Sikap tangan Amustikarana, kedua ibu jari atau jempol anak-anak dipertemukan. Kemudian letakkan di hulu hati. Letakkan tangan di hulu hati ya. Contoh gambar Amustikarana bisa anak-anak lihat pada gambar yang sudah tertera. Kemudian kita melantunkan Puja Trisandya, bait 1 sampai dengan 6. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk pelaksanaan Trisandya, bait 1 sampai dengan bait ke-6, Bapak akan lanjutkan di video yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, dapat anak-anak chat di WhatsApp group. Nanti kita melakukan diskusi di sana. Pelajaran hari ini kita tutup dengan menghaturkan doa. Semuanya ambil posisi atau sikap berdoa. Ucapkan Om Dewa Suksema
paramo cintya ya nama swaha. Sarwo karya prasidanam. Om Santi 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 Om.